sistem itu tidak kita ukur dengan baik, tidak kita monitor dengan baik, tidak kita kendalikan dengan baik, tidak kita pelihara dengan baik, tidak kita lakukan continuous improvement secara berkesinambungan, dan yang terakhir adalah tidak kita dokumentasikan dengan baik. Nah, solusinya adalah please hilangkan kata tidak. Nah, dengan menghilangkan kata tidak, artinya kita membangun suatu sistem manajemen mutu. Nah, kalau sistem manajemen mutu ini kita bangun, sistem pelayanan akan dikendalikan oleh sistem manajemen mutu, baik sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan itu berjalan dengan baik. Saat itulah perlu dilakukan penilaian, yaitu dengan akreditasi. Jadi akreditasi akan menilai baik sistem pelayanan itu berjalan dengan baik atau tidak, sesuai standar atau tidak, dan apakah sistem manajemen mutu itu berfungsi mengendalikan sistem pelayanan sehingga berkualitas. Ini pengertian akreditasi ya. Kemarin itu saya tidak bisa datang ke sini, ada rapat dengan BUKD untuk menyusun kelembagaannya. Ini juga masih belum final. Apakah komisi akreditasi Pasienkes primer itu nantinya akan bergabung dengan KAS ataukah akan sendiri, kemudian apakah akan diputuskan dengan keputusan menteri atau menjadi lembaga independen dan sebagainya. Itu untuk lembaga penilaian. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, standar akreditasi untuk puskesmas ada 9 bab, dan ini juga mengacu pola standar akreditasi rumah sakit. Nanti akan ada di situ 3 kelompok standar: standar administrasi dan manajemen, standar program puskesmas, dan standar pelayanan medis. Nah, ini untuk pelayanan, untuk standar administrasi manajemen itu ada di bab 1, bab 2, dan bab 3. Penyelenggaraan pelayanan puskesmas, kepemimpinan dan manajemen puskesmas, dan peningkatan mutu puskesmas. Nah, kemudian untuk standar program atau upaya puskesmas itu ada di bab 4, 5, dan 6. Program puskesmas yang berorientasi sasaran, kemudian kepemimpinan dan manajemen program atau upaya puskesmas, kemudian sasaran kinerja dan MDGs. Kemudian bab 3 ini yang mengarah ke pelayanan klinis, yaitu bab 7, 8, 9. Layanan klinis yang berorientasi pasien itu bab 7, kemudian manajemen penunjang layanan klinis, dan bab 9 peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien. Nah, ini yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, standar dan instrumen, kemudian pedoman penyusunan dokumen, pedoman pelatihan surveyor, pedoman survei, pedoman pendampingan, ini sudah selesai disusun. Ya, tinggal tahun 2014 rencananya akan mulai diuji cobakan. Harapannya 2015 sudah bisa betul-betul dilaksanakan. Manfaat akreditasi saya kira kita lewati. Nah, sementara ini itu instrumen dan standar yang sudah disusun adalah untuk akreditasi puskesmas dan akreditasi klinik. Yang ke depan ini juga akan wacananya akan digunakan juga sebagai bahan untuk kredensial untuk BPJS pada Pasienkes primer. Nah, tim akreditasi di puskesmas perlu dibentuk ya. Kemudian nantinya akan ada tim pendamping di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ada tim akreditasi pada Dinas Kesehatan Provinsi, ada kelompok surveyor. Nah, kemudian prosesnya ini sementara seperti ini. Jadi
Dinas Kesehatan Kabupaten Kota akan mengajukan ke provinsi, kemudian ke Komisi Akreditasi, kemudian akan ada penugasan kepada surveyor di provinsi untuk melakukan survei akreditasi. Nah, proses surveinya itu 3 hari. Nah, jumlah surveyor ini akan tergantung dari upaya puskesmas yang ada. Kemudian survei berdasarkan standar dan instrumen akreditasi yang disusun. Kemudian ada kesimpulan hasil penilaian. Ini untuk kesimpulan hasil penilaian juga masih tarik ulur, apakah akan menekankan ke pelayanan klinis ataukah ke pelayanan UKM. Nanti kita akan lihat. Nah, proses penetapan akreditasi ini nantinya akan dilakukan oleh Komisi Akreditasi yang ada di tingkat pusat dengan hasil penilaian atau rekomendasi dari tim survei. Ini mekanisme mungkin saya lewati saja. Nah, ini struktur dari standarnya. Mungkin sedikit berbeda dengan yang di rumah sakit. Di sini ada kriteria. Kalau di standar akreditasi rumah sakit itu semuanya disebut standar. Tiap standar itu ada kriteria-kriteria. Jadi ada bab, tiap bab ada sekian banyak standar, tiap standar ada sekian banyak kriteria. Kemudian untuk tiap-tiap kriteria itu dijelaskan apa intensinya, maksud dan tujuannya apa, kemudian elemen-elemen kedua. Ini tadi yang sudah saya ceritakan. Kalau rumah sakit ada 1000 sekian ya pertanyaannya. Kemudian kalau puskesmas ini ada 772 elemen penilaian dari 9 bab. Nah, untuk akreditasi klinik ya, untuk akreditasi klinik itu ada 503 elemen penilaian. Ya, mulai dari Oke, saya berada di sini aja. Mungkin harus dekat. Ya, jadi untuk akreditasi klinik ini ada 503 EB dan standar ini disiapkan baik untuk klinik pertama maupun klinik utama. Ya. Bab 1 kepemimpinan dan manajemen klinik ya, dengan 122 EB, kemudian layanan klinis yang berorientasi pasien 151 EP, manajemen penunjang layanan klinis ada 172 EP, dan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien ada 58 elemen penilaian. Ini kalau kita lihat ya, contoh misalnya pada BPP 111 puskesmas harus menetapkan jenis-jenis pelayanan kepada masyarakat dan bekerja sama untuk mengidentifikasi, merespon kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas yang dikeluarkan dalam rencananya. Kita lihat ada 6 elemen penilaian, mulai dari ditetapkan jenis pelayanan yang disediakan berdasar prioritas, tersedianya informasi pelayanan, ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat, dan seterusnya. Nah, cara penilaiannya sama persis dengan yang rumah sakit. Pembuktian ada pada tiap elemen, kemudian tiap elemen ini diberi skor dari 0 sampai 10. Jika belum dilaksanakan sama sekali atau baru sebagian kecil, maka skornya 0. Ini perkiraan range-nya 0% sampai 19%. Kemudian 20% sampai 79% diberikan skor 5. Kemudian kalau sudah
80% ke atas dilaksanakan, maka diberikan skor 10. Nah, kalau yang tidak dapat dilakukan atau yang tidak mampu, itu langsung diberi skor 10. Jadi persis polanya, karena ini memang disinkronkan dengan standar akreditasi rumah sakit ya. Tim konsultan dan tim penyusun itu berkonsultasi juga dengan komisi akreditasi rumah sakit. Nah, skor total untuk tiap kriteria itu seperti ini. Jadi jumlah skor semua elemen pada tiap kriteria dibagi jumlah elemen pada tiap kriteria kali, kemudian dikalikan 100%. Kemudian ada skor total untuk tiap. Nah, pelaksanaan survei ini tidak sekedar cek dokumen, tapi lebih pada ketelusuran. Jadi sama dengan untuk rumah sakit. Ini dokumen eksternal juga harus disiapkan sebagai dasar untuk menyusun koordinasi internal, mulai dari kebijakan, perencanaan, pedoman-pedoman yang perlu disusun, dan juga standar prosedur operasional. Ini pengertian kebijakan pedoman SPO saya lewati. Nah, metode pembuktian dokumen dan brosur, kalau ini sebagai contoh saja, untuk melihat bahwa sistem dibakukan, maka kita melihat dokumen. Untuk membuktikan sistem berjalan, ini kita harus lakukan tracing, penelusuran. Membuktikan sistem berjalan sesuai prosedur, ini kita perlu telusur apakah monitoring itu dilakukan dan bagaimana bukti-bukti pelaksanaan monitoring. Membuktikan keberhasilan sistem, ini kita bisa melihat nanti pada indikator-indikator yang dikumpulkan, kemudian apakah dilakukan evaluasi terhadap indikator-indikator tadi. Membuktikan sistem diperbaiki, ini bukti-bukti apakah dilakukan analisis masalah, upaya perbaikan dan tindak lanjut perbaikan. Nah, ini yang masih ada apa itu tarik ulur keputusan akreditasinya, tapi prinsipnya begini, stagingnya sama dengan rumah sakit. Kita akan mengenal adanya terakreditasi dasar, madya, utama, dan baru. Hanya untuk ketentuan tiap-tiap babnya ini masih dalam pembicaraan. Ini ada beberapa alternatif. Nah, kalau yang untuk klinik itu sementara ini hanya akan ditetapkan terakreditasi atau tidak terakreditasi dengan nilai pencapaian semua bab di atas 75%, karena hanya ada 4 bab. Oh, tadi sudah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Pasien masuk diantre dulu sini dan masukkan kartu keluarga kartu nama situ, terus nanti dipanggil dari loket nama keluarga atau nama bapak itu, siapa yang mau berobat, tiket kasih ibu atau anak saya situ. Jadi waktu buka loket memang dari jam 8 sampai jam 11. Memang dibatasi seperti itu karena kita juga punya jam kerja. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia datang jam 11 sudah tutup pun tetap akan terlayani. Ini mau apa baru? Bapak, tanda tangan saja, tidak usah dibawa. Di sini tanda tangan.
Baru nanti ambil obat di belakang. Ya. Semua pasien harus terdaftar di loket. Dia harus melalui loket untuk terdaftar untuk sebagai kunjungan puskesmas. Ya, itu yang pertama. Tujuan dia kemana? Kalau di Puskesmas Sentani itu simple. Hanya ada 3 poli yang ada di Puskesmas Sentani. Poli umum, poli gigi, atau poli TB atau poli paru. Ada nih. Oh, pilek juga ya? Hah? Intinya bahwa loket langsung ke poli umum. Dari poli umum nanti entah nanti dia akan dirujuk ke poli TB, entah nanti dia akan juga dirujuk mungkin butuh konsul seperti poli gigi atau ke KIA atau IMS misalnya atau ke VCT, itu semuanya dari poli umum. Dicatat umurnya, tanggalnya, tempat tinggalnya di mana, dicatat di situ di loket situ. Kalau Yusuf tadi umurnya berapa, Kak? Umurnya berapa, Kak? 20. Tinggal di? Nanti dari loket mereka kirim ke polik umum. Nah, dan kita antri di sini lagi di polik umum. Kita antri di polik umum. Kita dengar nanti dipanggil menurut nomor. Panggil. Kalau setelah panggil kita masuk. Nanti sudah ditimbang. Setelah timbang, nanti dikasih tempat ke dokter mana yang mau diperiksa. Nah, kita diperiksa ke dokter, kita kasih keterangan penyakit kita ke dokter. Nanti setelah itu dokter catat sesuai dengan kita punya penderitaan. Poli gigi. Tunggu nanti ibu bawa ke poli, saya catat dulu. Nama? Siapa nama? Nelita. Ada punya jam kesmas? Belum ada, bayar 5.000 ya. Semua butuh dicatat, semua butuh di recording, direkam. Rekam medis ini kan berfungsi untuk mengingatkan kami, mencatat pasien tuh udah pernah berobat apa aja sih. Kita pengen tahu riwayatnya pengobatan mereka dulu. Mungkin dia punya alergi apa yang mungkin pasien tidak ingat, tapi di catatan medis itu ada. Mungkin karena itu orang-orang yang suka di sini daripada di Yowan, karena prosesnya dia lebih cepat. Tapi kadang loket lama ya karena pasien banyak. Harus bongkar lagi. Bongkar lagi tidak sistem komputer ya tuh. Ada yang bikin lama. Belum lagi pasien datang nggak bawa kartu, mesti Iya, cari lagi. Kalau sistem komputer nggak datang tinggal cek keluar, enak. Gitu. Itulah kekurangan. Nah kekurangan kita di sistem manajemennya ya seperti itu. Ada jam kesmas? Bayar 5.000 Bu ya. Jadi BPJS 1 Januari 2014 itu BPJS Kesehatan memberlakukan bahwa semua yang punya kartu gratis. Kartu jam kesmas, kartu akses itu semua gratis gitu. Bisa nanti urus kan jam kesmas itu. Nanti. Sariawan gitu. Wah, belum ada tangan ya? Nafsu makannya gimana? Nafsu makannya gimana? Kurang makannya. Di sini kami punya persediaan habis. Dia kalau bapak mau kasih dia yang tablet, yang kayak orang besar punya 1/4. Tapi kalau misalnya bapak mau sirup, kasih dia 1 sendok takar. Sirup saja boleh, sirup. Boleh sirup 1 sendok takar. Bisa beli di luar saja, tidak usah pakai resep. Oh, iya. Bilang saja minta paracetamol, sirup, ya. Ketika mereka bawa kartu gratis. Gratis.